Bayu terbangun pukul 2:13 pagi karena suara garukan pelan di balik lemari pakaiannya. Srek, srek. Suaranya seperti kuku panjang yang diseret di atas kayu kering. Awalnya, ia mengira itu tikus. Sampai akhirnya tercium aroma melati yang sangat menyengat begitu. Amis hingga membuatnya mual. Ia mencoba duduk, namun tubuhnya kaku. Dari celah sempit antara lemari dan dinding, seuntai rambut hitam yang sangat panjang, kusam, dan basah mulai keluar. Helai demi helai merayap di lantai seperti ribuan ulat bulu. Suasana kamar yang tadinya hangat berubah menjadi dingin yang menusuk tulang. Hingga napas Bayu mengeluarkan embun. Lalu terdengar suara itu. Bukan tawa melengking yang biasa ada di film, melainkan suara isak tangis yang tertahan. Sangat dekat di telinga kirinya. Begitu dekat hingga ia bisa merasakan hembusan napas yang berbau busuk, seperti bangkai di lehernya. Belum tidur, bisik suara itu serak dan berat. Mata Bayu melirik ke arah cermin rias di depan tempat tidurnya. Di sana, ia melihat pantulan dirinya yang sedang berbaring. Namun, di atas dadanya, duduk sesosok wanita dengan gaun putih yang sudah berubah warna menjadi kecoklatan karena tanah dan darah kering. Wajahnya tertutup rambut, tapi matanya merah menyala dan melotot tanpa kelopak menatap tepat ke arah mata. Bayu melalui cermin. Tiba-tiba, sosok itu mulai merayap naik ke arah lehernya. Tangannya yang pucat dengan kuku-kuku hitam panjang mulai melingkar di tenggorokan Bayu. Isak tangis itu berubah menjadi tawa kecil yang cekikikan. Makin lama makin nyaring, berpindah-pindah dari sudut plafon ke bawah tempat tidur. Bayu mencoba berteriak, tapi lidahnya keluh. Saat ia berhasil menggerakkan ujung jarinya, sosok itu tiba-tiba menghilang. Kamar menjadi sunyi. Wangi melati berganti jadi bau amis yang tajam. Bayu menghela napas lega, mengira semuanya sudah berakhir. Ia memaksakan diri untuk bangun dan duduk di tepi kasur. Namun, ia menyadari satu hal yang membuat jantungnya seakan berhenti berdetak. Suara tawa itu sekarang berasal dari bawah kolong tempat tidurnya. Persis di bawah kakinya yang menjuntai. Dan sesuatu yang dingin, basah, dan berambut baru saja menyentuh mata kakinya. Bayu membeku. Sentuhan di mata kakinya itu terasa seperti es yang mencair basah, lengket, dan sangat dingin. Ia ingin menarik kakinya ke atas kasur. Namun otot-ototnya seolah lumpuh oleh teror yang luar biasa. Dari kegelapan di bawah kolong tempat tidur, sebuah tangan dengan kulit yang menggelambir mulai merayap naik ke betisnya. Kuku hitamnya yang tajam sedikit menekan kulit Bayu, meninggalkan bekas goresan. Merah yang terasa panas membara di tengah. Suhu kamar yang membeku. "Jangan bergerak, atau aku robek perutmu." Rintih suara itu kini terdengar seperti suara dua orang yang berbicara bersamaan, suara wanita muda dan geraman binatang buas. Bayu memejamkan mata rapat-rapat. Ia mulai merapalkan doa dalam hati dengan gemetar. Namun, setiap kali ia menyelesaikan satu kalimat doa, suara tawa di bawahnya justru semakin keras dan mengejek. "Berdoa saja. Aku suka mendengar suara ketakutanmu," bisik si kuntilanak. Tiba-tiba, tarikan di kakinya terlepas. Sunyi kembali menyergap. Bayu masih terduduk kaku di tepi ranjang, tak berani menoleh sedikit pun. Keheningan itu justru lebih menyiksa daripada suara tawa tadi. Ia memberanikan diri melirik ke arah jendela, berharap melihat gurat cahaya fajar, namun di luar masih gelap gulita. Tanpa sengaja, matanya menatap ke atas. Di sudut plafon, tepat di atas kepalanya, sosok itu menempel seperti cicak raksasa. Gaun putihnya yang kotor menjuntai ke bawah, hampir menyentuh rambut Bayu. Rambut hitam panjangnya menjalar di langit-langit seperti akar pohon yang mencari. Mangsa, wajahnya kini terlihat jelas. Kulitnya pucat keabu-abuan dengan lubang besar di punggung yang mengeluarkan bau busuk luar biasa. Ia menyeringai, memperlihatkan deretan gigi yang runcing dan menghitam. Ia tidak menyerang. Ia hanya diam di sana, menatap Bayu dengan mata merahnya yang tak berkedip, menunggu Bayu kehilangan kewaspadaannya. Setiap kali Bayu hampir terlelap karena lelah, sosok itu akan menjatuhkan setetes cairan kental berwarna merah ke tangan Bayu untuk mengejutkannya. Ia sedang bermain dengan mangsanya. Detik demi detik terasa seperti jam. Bayu terus terjaga dalam siksaan mental, merasakan kehadiran sosok itu yang berpindah-pindah. Terkadang di atas plafon, terkadang berdiri tepat di belakang punggungnya hingga ia bisa merasakan helai rambut dingin menyentuh telinganya, hingga akhirnya
sayup-sayup terdengar suara azan subuh dari kejauhan. Seketika, aroma melati dan bau busuk itu memudar. Sosok yang menempel di langit-langit itu mengeluarkan jeritan panjang yang memekakan telinga. Suara frustrasi karena waktunya telah habis. Seret, suara seretan kain terdengar cepat menuju arah lemari. Pintu lemari terbuka dan tertutup dengan dentuman keras. Bayu jatuh tersungkur ke lantai, napasnya tersengal-sengal. Cahaya fajar mulai masuk melalui celah ventilasi. Saat ia melihat ke arah cermin, ia melihat bekas cakaran kuku hitam di lehernya dan satu pesan yang ditulis dengan lendir hitam di kaca, "Sampai jumpa malam." Nanti, Bayu terduduk lemas di lantai dengan tubuh yang gemetar hebat. Cahaya matahari pagi yang mulai masuk ke kamar seharusnya memberikan rasa tenang. Namun tulisan di cermin itu, "Sampai jumpa malam nanti." Seperti vonis mati baginya, rasa penasaran yang berbalut ketakutan luar biasa mendorongnya untuk melihat ke arah lemari. Pintu kayu jati itu tertutup rapat, namun dari celah bawahnya mengalir keluar cairan bening yang kental dan berbau anyir. Seperti air ketuban yang bercampur darah. Dengan tangan gemetar, Bayu meraih gagang pintu lemari. Begitu ditarik, kriat lemari itu kosong dari pakaian. Semua baju miliknya telah dilempar ke sudut, digantikan oleh tumpukan tanah kuburan yang masih basah dan gumpalan rambut manusia yang sangat banyak. Di tengah tumpukan tanah itu, terdapat sebuah daster putih tua yang sudah robek-robek, membungkus sesuatu yang berbentuk bulat. Bayu menggunakan sebatang kayu untuk menyibakkan kain itu. Jantungnya hampir copot saat melihat apa yang ada di dalamnya. Sebuah batok kepala manusia yang masih memiliki sisa-sisa kulit ari. Dan di lubang matanya tertancap 2 kuntum bunga melati yang sudah layu. Tiba-tiba, ponsel Bayu yang tergeletak di kasur bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Hanya berupa rekaman suara berdurasi 5 detik. Dengan jari gemetar ia menekannya. Suara yang keluar bukanlah tawa atau tangis, melainkan suara Bayu sendiri yang sedang tidur tadi malam. Namun diselingi suara kunyahan tulang yang sangat keras. Krok, krok. Sebuah bisikan pelan mengakhiri rekaman itu. Tanahnya masih hangat. Bayu mau bertukar tempat. Bayu mencoba lari keluar rumah, namun semua pintu terkunci dari luar. Ia mencoba memecahkan jendela, tapi kaca-kaca itu seolah berubah menjadi baja tak tergores sedikit pun. Matahari mulai tenggelam. Langit berubah warna menjadi merah darah. Lembayung, pertanda waktu bagi mereka untuk kembali berkuasa. Bayu meringkuk di ruang tamu, menyalakan semua lampu yang ada. Tiba-tiba, lampu mulai berkedip-kedip. Pet, pet, pet dari arah dapur. Ia mendengar suara air keran dinyalakan. Bukan suara air biasa, tapi suara sesuatu yang kental jatuh ke lantai. Plok, plok, plok. Dan dari balik bayang-bayang tangga, ia melihat ujung gaun putih itu perlahan-lahan muncul kembali. Kali ini, sosok itu tidak merayap di plafon. Ia berjalan tegak, menyeret kakinya yang membusuk, menuju ke arah Bayu. Tangan pucatnya memegang sesuatu. Paku berkarat sepanjang 20 cm, ia tidak lagi ingin bermain. Ia ingin mencari pengganti untuk lubang di punggungnya. Bayu tersudut di pojok ruang tamu. Cahaya lampu yang berkedip-kedip menciptakan efek stroboskopik, membuat gerakan sosok itu terlihat patah-patah namun semakin mendekat dengan cepat. Setiap kali lampu mati selama 1 detik, sosok itu berpindah 2 meter lebih dekat Pet. Dia masih di ujung tangga. Pet, dia sudah di tengah ruangan. Pet, wajah hancurnya kini hanya berjarak 1 jengkal dari hidung Bayu. Dalam kepanikan luar biasa, Bayu teringat cerita kakeknya tentang cara melumpuhkan kuntilanak. Paku. Ia harus menancapkan paku ke lubang di tengkuk atau ubun-ubunnya agar ia berubah menjadi wanita cantik dan tak berdaya. Namun, saat ia mencoba meraih paku berkarat yang dibawa sosok itu, tangan dingin si kuntilanak lebih dulu mencengkeram pergelangan tangannya. Tenaganya tidak seperti manusia. Tulang pergelangan tangan Bayu terdengar retak, krak. Mencari ini, bisik kuntilanak itu sambil terkekeh. Tawa itu kini berubah menjadi suara geraman yang keluar dari perutnya yang bolong. Ia tidak memberikan paku itu. Sebaliknya, ia menjatuhkan paku itu ke lantai dan mulai membuka mulutnya lebar-lebar. Yang tidak masuk akal, hingga rahangnya terlihat copot, bukannya menggigit. Sosok itu justru mulai memuntahkan rambut hitam yang basah dan bau dari mulutnya ke wajah Bayu. Rambut itu seolah hidup, masuk ke dalam hidung dan mulut Bayu, menyumbat jalan napasnya. Bayu tersedak, ia meronta, namun tubuhnya perlahan-lahan mulai mati rasa. Dalam pandangannya yang mulai kabur, ia melihat sosok kuntilanak itu perlahan-lahan memudar. Kulitnya yang pucat mulai terkelupas, dan yang mengerikan, kulit itu mulai berpindah ke tubuh Bayu. Bayu merasakan punggungnya tiba-tiba terasa panas luar biasa. Seolah ada tangan tak kasat mata yang merobek kulit dan dagingnya tepat di tulang belakang.
Keesokan harinya, warga sekitar mendatangi rumah Bayu karena mencium bau busuk yang sangat menyengat. Ketika polisi mendobrak pintu, mereka tidak menemukan Bayu. Rumah itu tampak kosong, namun sangat rapi. Hanya ada satu hal yang janggal. Di dalam lemari pakaian Bayu, terdapat sebuah daster putih yang bersih tersampir di gantungan. Warga tidak tahu bahwa setiap kali malam tiba, siapapun yang melewati depan rumah itu akan mendengar suara pria yang menangis pilu dari balik tembok. Dan jika mereka berani mengintip lewat celah jendela, mereka tidak akan melihat Bayu lagi. Mereka akan melihat sesosok makhluk berambut pendek, dengan punggung yang berlubang menganga, sedang duduk di atas lemari sambil mengasah paku berkarat dengan kukunya. Bayu tidak mati. Ia hanya harus menunggu penghuni baru untuk menggantikan posisinya.